Hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, malam ke-18 di bulan Safar 1448 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Wahdatul Ummah ini, untuk kita sama-sama beribadah dengan ibadah-ibadah yang dicintainya dan yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sholat secara berjamaah dan duduk bermajlis untuk sama-sama membaca, menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita kaji ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir dari pembahasan tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pertemuan kita membaca dan mengkaji hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita sudah masuk di bagian yang paling akhir, hadis yang terakhir dalam bagian tentang salawat ini. Dan seperti yang kita sudah janjikan dan sudah diumumkan juga, bahwa dalam pembahasan kita akhir ini kita berikan kesempatan sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ditanyakan ya oleh para ikhwah terkait dengan masalah yang kita bahas ini, yaitu berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk tertibnya, bagi yang punya pertanyaan silahkan ditulis ya sejak sekarang. Nanti di bagian setelah selesai pembahasan ini kita akan bacakan dan memilih serta menjawab apa-apa yang mampu untuk kita jawab. Kita baca dulu hadis yang terakhir, hadis yang ke-1407. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qalu, beliau mengatakan, qalu, mereka bertanya, yaitu para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Qal, beliau bersabda, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berikanlah salawatmu kepada Muhammad, wa ala azwajihi, dan kepada istri-istrinya, wa zurriyatihi, dan kepada keturunannya, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim, wa barik ala Muhammad, dan berkahilah kepada Muhammad, wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan
juga berkahi kepada istri-istrinya dan keturunannya. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji dan maha mulia. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis kita ini. Hadis ini adalah salah satu di antara sekian hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bagaimana kehati-hatian para sahabat dalam beribadah. Dan hadis ini mirip dengan beberapa hadis sebelumnya, di mana para sahabat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ketika turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-56 itu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika datang perintah ini, mereka tidak langsung bersalawat, tapi mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan ada dua perintah, sallu alaihi wasallimu taslima. Ada dua perintah di sini. Ada perintah salawat dan ada perintah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, untuk salam kami sudah tahu, kami sudah sering lakukan, tapi untuk salawat, apa yang harus kami katakan untuk bersalawat kepadamu? Di sini mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Ya, padahal sekali lagi bahwa untuk makna salawat, makna doa, orang Arab lebih tahu, dan mereka adalah orang Arab yang fusaha, bulagha, udaba, ya, orang-orang Arab yang sangat fasih. Banyak dari mereka dari kalangan Quraisy, Bani Tamim, dan orang-orang yang tingkat kefasihan dan penguasaan bahasa Arabnya nomor satu. Sehingga untuk buat salawat mereka sangat mampu pada hakikatnya. Tapi mereka tahu bahwasanya dalam masalah ibadah tidak boleh mau kita, tidak boleh sesuai dengan perasaan kita, tapi harus ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak langsung bersalawat hingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau tidak salahkan, beliau tidak mengatakan masa begitu saja tidak tahu, ya. Masa buat salawat saja tidak faham? Banyak, katakan saja apa mau kalian salawat kepada aku. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Beliau membenarkan pertanyaan tadi. Beliau membenarkan bahwasanya memang masalah ibadah ini perlu ditanya, perlu ditahu, perlu ada tuntunan bagaimana bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang selalu kita perlu fahamkan kepada umat. Kadang mereka mengatakan ada dalilnya, tapi dalil sifatnya umum. Kita butuh kadang dalil sifatnya khusus. Begitu banyak dalil yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana pengejawantahannya? Bagaimana kita menerapkan cinta kepada beliau? Apakah mau kita? Ada tuntunannya, ada caranya yang perlu untuk kita ketahui. Bagaimana cara mempraktekkan dan membuktikan dan mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW. Tidak boleh mau kita, ya. Maka ini pemahaman fikih ibadah yang perlu kita fahami, yang dicontohkan oleh para salaf kita, dan terkhusus generasi yang terbaik Nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Mereka bertanya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan lafaz salawat. Dan ulama mengatakan lafaz-lafaz salawat yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beragam.
Walaupun ada yang paling afdal, yang paling afdal itu as-salawat al-ibrahimiyah namanya, ya, salawat ibrahimiyah yang paling sering kita sebutkan salawat kepada Rasulullah dan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu disebutkan as-salawat al-ibrahimiyah, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Namun ada beberapa juga lafaz-lafaz yang lainnya, dan semuanya boleh. Ini yang diistilahkan sebagai ikhtilaf at-tanawwu', ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang variatif, yang bermacam-macam. Semuanya boleh. Ya, seperti kita diperintahkan untuk atau disunnahkan doa iftitah ketika kita memulai salat kita sebelum baca Al-Fatihah. Ternyata kalau kita baca doa istiftahnya atau iftitahnya Nabi SAW, sangat banyak modelnya. Ada Allahumma ba'id baini, ada wajjahtu, Allah akbar kabir, ada subhanakallahumma bihamdik, dan seterusnya. Banyak sekali modelnya. Itu semuanya boleh selama hadisnya sahih. Dan kadang ini, kadang itu, itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Semuanya bisa, semuanya benar. Dan lebih afdalnya divariasikan, ya, seperti juga doa-doa ruku', doa-doa sujud, itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Maka bagus kalau kita mau bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita baca semuanya dalam artian kadang ini dan kadang itu, walaupun ada yang paling afdal yaitu salawat ibrahimiyah yang paling umum yang kita sering baca itu. Adapun kali ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sirah salawat, cara salawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Salawat adalah ditinggikan derajatnya, raf'ud darajat. Ya, ini kita sudah jelaskan makna salawat, artinya raf'ud darajat. Dan ini pendapat yang paling kuat sebagaimana yang dipilih oleh Abu Aliyah, dan bukan sekedar rahmat, ya, sebagaimana tafsiran dari sebagian mengatakan salawat itu maknanya rahmat. Padahal ini kurang tepat, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmat dan menyebutkan salawat ketika Allah mengatakan kepada mereka-mereka yang bersabar dalam musibah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya, orang-orang yang ketika idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah katakan mereka-mereka itu para ahlus sabar, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka mendapatkan salawat dan mereka mendapatkan rahmat. Berarti salawat bukan rahmat, rahmat bukan cuma itu salawat, beda. Untuk membedakan, maka salawat adalah raf'ud darajat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk diangkatnya derajat kita, kita perlu banyak juga salawat agar kita juga diberi salawat. Sudah pernah kita pelajari, kita bersalawat kepada beliau satu kali, kita akan disalawati oleh Allah juga sebanyak 10 kali bahkan. Maka ketika kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ingin mengangkat derajat kita. Dan karena begitu banyaknya orang bersalawat kepada Nabi kita, maka senantiasa derajat Nabi kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memang dialah yang paling pantas mendapatkan maqam mahmud sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi, dan kepada para istri-istrinya. Ya, ini kata ulama kita bahwa bolehnya kita bersalawat kepada selain Nabi taba'an, tapi ikut dengan salawat Nabi, bukan istiqlalan, tidak terpisah dan cuma itu. Maka tidak tepat kita mengatakan, ketika kita mengatakan fulan sallallahu alaihi, ya, kita mengatakan fulan sallallahu alaihi, itu tidak tepat. Tapi yang benar, yang ada contohnya adalah ketika kita ikutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini yang mendapatkan salawat adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau. Kata-kata azwaj jamak menunjukkan bahwa semua istri beliau tanpa kecuali. Istri beliau yang berapa? 11 dan 9. 11 seluruhnya, 9 yang masih hidup ketika beliau wafat. Siapa yang duluan wafat dari istri beliau? Ada 2, yaitu pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan kedua adalah siapa? Zainab bintu Khuzaimah ya radhiyallahu anha, yang wafat tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah. Ada juga Zainab bintu Jahash, itu bukan, itu nanti dinikahi Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi Ummul Masakin ya, istri beliau yang dikenal dengan ibunya orang-orang miskin yang sangat dermawan, Zainab bintu Khuzaimah, beliau wafat duluan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakini semua istri beliau tanpa kecuali adalah wanita-wanita pilihan, ummahatul mukminin, yang kita yakin mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah ahlul bait ya. Tidak sebagaimana keyakinan dari orang Syiah yang mengeluarkan istri Nabi dari ahlul bait, dan mereka hanya meyakini Ali, Fatimah ya, dan mereka membenci istri Nabi selain dari Khadijah ya. Maka mereka begitu membenci Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal jelas Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang suci, wanita yang bersih, wanita yang sangat solihah, wanita yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Dan Allah telah mengatakan innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ya ahlal bait ya. Allah telah mengisbat bahwa para istri Nabi adalah ahlul bait ya, tidak sebagaimana klaim dari kaum Syiah. Wa ala azwajihi, dan kepada istri-istri beliau. Dan ini ketika kita baca, maka ini selalu mengingatkan kita untuk juga mencintai para ibu-ibu kita, ibu-ibu orang beriman, sekaligus menegaskan akidah kita yang berbeda dengan akidah Syiah yang membenci para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zurriyatihi, dan kepada keturunan-keturunannya. Kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Lafaznya demikian ya, kama shallaita ala ali Ibrahim. Dan wabarik ala Muhammad, dan berkahilah kepada Nabi Muhammad, wa ala azwajihi, dan kepada istri beliau, wa dzurriyyatihi, dan kepada keturunan-keturunan beliau. Masuk kepadanya adalah ahlul bait secara umum, anak beliau, cucu beliau, cicit beliau, dan seterusnya ya. Maka kita mencintai ahlul bait sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu pesan beliau adalah tentang berpegang teguh kepada kitabullah dan itrati. Itrati artinya keluargaku, ahlul bait ya. Maka kita ahlus sunnah sangat mencintai juga keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana klaim orang Syiah yang mengatakan kita ahlus sunnah tidak suka ahlul bait. Itu nawasib itu ya, kaum nawasib. Adapun kaum ahlus sunnah mencintai seluruh ahlul bait tanpa kecuali, sebagaimana mencintai juga para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dengan catatan penting bahwa ahlul bait yang kita cintai adalah betul-betul ahlul bait, keturunan keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang jelas garis keturunannya, dan mereka terikat dengan beberapa hukum, di antaranya tidak bolehnya mereka mendapatkan harta sedekah ya. Sehingga
bagi mereka yang mengklaim sebagai ahlul bait harus yakin betul bahwa dia ahlul bait dan ikut dengan aturan-aturan ahlul bait. Dan juga bahwa kita yakini bahwa ahlul bait yang dimaksudkan adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sejak awal dakwah beliau, ya Fatimah, ya Abbas, ya Sofia, dan beliau telah memanggil para keluarga beliau, i'malu fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Dan Nabi kita SAW telah mengatakan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalannya, nasabnya setinggi apapun nasabnya tidak akan bisa memperbaiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bait yang dimaksudkan ahlul bait yang beriman, yang taat, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Ini jamaah sekalian, hadis yang terakhir. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk, Ana mau bacakan dulu beberapa tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang disunnahkan bagi kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak sekali keadaan ya yang biasa kita salawat. Ya. Yang mana itu sebenarnya yang sunnah? Pernah kami sebutkan bahwa dari sekian banyak buku tentang salawat, ada 2 buku yang paling direkomendasikan. Ada yang masih ingat? Karena banyak juga buku salawat-salawat yang banyak tidak sunnahnya lah, ya. Mungkin menggunakan dalil-dalil yang tidak valid. Tapi yang paling recommended adalah buku pertama, buku Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Dan yang kedua buku Al-Imam As-Sakhawi, murid utama dari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yang berjudul Al-Qaulul Badi' fi Salati Wassalami ala Al-Habibi Asy-Syafi'. Ini juga ahli hadis ya, dan yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh gurunya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, sama-sama imam besar dalam bidang hadis. Ini 2 buku yang paling baik tentang salawat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Jala'ul Afham atau Jila'ul Afham menyebutkan ada sekitar 41, kalau tidak salah, sekitar 41 keadaan, tempat dan waktu yang dianjurkan bersalawat. Tapi kalau kita baca apa yang beliau sebutkan, tampaknya beliau mau merangkum semua yang dikatakan bagus bersalawat, walaupun sebagiannya didasari dengan hadis-hadis yang ada kelemahannya. Di antaranya hadis yang ada kelemahannya tentang bersalawat ketika kita lupa, ya, lupa biasa sholli ala nabi, ya. Ada memang dalilnya, tapi riwayat Tabrani dan dia derajatnya lemah atau sangat lemah. Kami mau sebutkan beberapa keadaan yang dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan. Yang pertama, ketika menyebut nama beliau, atau ketika mendengarkan nama beliau, atau ketika menuliskan nama beliau. Ini berdasarkan hadis yang pernah kita sudah bahas, al-bakhilu alladzi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan pertama yang kita dianjurkan bersalawat, kapan kita membaca nama beliau, kapan kita mendengarkan nama beliau, kapan kita menulis nama beliau, jangan lupa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hal yang dianjurkan bersalawat kepada beliau adalah
ketika kita azan atau telah mendengarkan azan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul tsumma sallu alayya. Jika kalian mendengarkan azan, maka jawablah azan sebagaimana yang dikatakan muadzin, kemudian bersalawatlah kepadaku. Ya, maka kalau kita mendengarkan azan, sebelum kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ya kita dianjurkan bersalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada saat masuk masjid dan keluar dari masjid, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, jadi anjuran ketika masuk masjid bersalawat kepada beliau. Walaupun di sini disebutkan bersalam, tapi ulama kita menyebutkan salam dan salawat itu lebih baik kalau selalu beriringan, walaupun kadang bisa salah satunya saja. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang paling muakkad, paling sangat ditekankan pada saat kita tasyahud di waktu sholat, berdasarkan hadis Bukhari dan yang lainnya, ketika ditanya bagaimana cara kami bersalawat kepadamu, dan ini paling khusus pada waktu kita melaksanakan sholat tasyahud, utamanya tasyahud akhir, ya. Kemudian di antara hal yang juga dianjurkan untuk bersalawat, disunnahkan adalah pada saat kita sholat jenazah. Sholat jenazah, kapan kita salawat pada waktu sholat jenazah? Ba'da takbir kedua, ya, setelah takbir kedua. Kemudian di antara waktu yang disunnahkan juga untuk bersalawat adalah pada saat kita mau berdoa. Pada saat kita mau berdoa, berdasarkan hadis yang sudah kita bahas yang lalu, ketika ada sahabat yang berdoa langsung minta tanpa mengucapkan hamdalah dan salawat, Rasulullah mengatakan apa? Ajila, ya, terlalu tergesa-gesa ini orang, minta tanpa hamdalah dulu dan tanpa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini min asbab ijabati dakwah, di antara sebab dijawabnya doa kita adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita berdoa. Dan juga di antara waktu yang dianjurkan secara khusus untuk bersalawat kepada Nabi kita adalah pada hari dan malam Jumat, hari dan malam Jumat. Berdasarkan dalam riwayat Ahlus Sunan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa aksiru alayya minas salati fihi. Dan dalam riwayat, idza kana yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah fa aksiru as-salah alayhi. Malam dan hari Jumat, malam dan hari Jumat, karena memang kalau disebutkan malam biasanya sudah include juga harinya, dan sebaliknya, karena dalam syariat itu hari itu dimulai dengan malamnya, ya, dengan malamnya. Makanya kata ulama kita, zikir yang merupakan mahkota zikir pada malam dan hari Jumat adalah salawat. Ya, kita dianjurkan memperbanyak zikir dalam setiap harinya, tapi tajnya, mahkotanya zikir di malam dan hari Jumat adalah salawat kepada Nabi SAW. Seandainya ada di antara kita yang mungkin tidak banyak zikirnya di hari Jumat kecuali salawat, maka itu sudah sangat-sangat cukup. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan secara khusus untuk bersalawat adalah pada saat kita ada di kuburan, ya. Dalam riwayat yang disahihkan juga sanadnya oleh sebagian ulama kita dari hadis Abdullah bin Dinar, beliau mengatakan, ra'aitu Abdullah bin Umar yaqifu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Jadi ketika kita melewati atau berada di depan kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita bersalam kepada beliau dan bersalawat kepada
beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini athar yang dicontohkan mauquf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan boleh jadi hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara waktu yang dianjurkan untuk bersalawat adalah ketika kita punya banyak hajat kepentingan, kita punya banyak masalah-masalah, maka sangat dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah tentang masalah-masalahnya, lalu orang tersebut mengatakan, ya, hadis Ubay bin Ka'ab mengatakan, orang itu bertanya, "Araita in ja'altu salati kullaha alaik?" Gimana kalau saya jadikan salawatku atau doa-doaku itu semuanya kepadamu? Kata Rasulullah, idzan yakfika Allahu tabaraka wa ta'ala ma ahammak min dunyaka wa akhiratika. Allah akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhiratmu. Dan juga di antara waktu yang dianjurkan untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat kita sholat Id, ya. Menurut sebagian ulama kita, di antaranya contoh riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu di antara bacaan-bacaan antara takbir yang 7 dan 5, ya, di antara bacaan takbir 7 dan 5 di antaranya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma subhanallahi wa bihamdi atau subhanallahi wa bihamdi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau sighah dari Abdullah bin Mas'ud, beliau juga menganjurkan tambahan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara waktu yang dianjurkan bersalawat adalah ketika kita bermajlis, ya, ketika kita bermajlis. Dalam hadis, ya, Ashabus Sunan dikatakan, ayyuma qaumin jalasu fa atalul julus thumma yaqumu qabla an yadhkurullah aw yusallu ala nabi kanat alaihim tirah. Orang yang duduk bermajlis lama lagi majlisnya, lalu bangkit tidak bersalawat kepada Rasulullah dan tidak berzikir kepada Allah, maka majlis yang dia laksanakan itu majlis yang sia-sia, atau yang mungkin majlis yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian itu beberapa hal-hal yang dianjurkan salam dan salawat. Adapun yang lainnya mungkin disebutkan oleh ulama kita, tapi dalilnya masih tidak sahih atau dia tidak dikenal, ya, dalam dalil-dalil yang ada dari salaf kita. Yang kami bacakan, mohon izin kami bacakan beberapa masuk. Yang pertama adalah pertanyaan Ustaz, berdoa dalam sujud apakah tetap melakukan adab-adab berdoa seperti bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, zahir hadis yang kita baca yang lalu seperti itu, ya, bahwa sahabat yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianggap tergesa-gesa karena dia berdoa di salatnya tidak mengucapkan hamdalah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga tetap dianjurkan. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan penambahan kata Sayyidina dalam salawat? Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua, apakah ketika melihat kendaraan mewah atau mobil rumah mewah itu kita anjurkan bersalawat supaya bisa juga dimiliki? Masya Allah. Ya, adapun kata-kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, kita sangat meyakini bahwa Nabi kita adalah Sayyid, ya, dalam hadis Muslim dan yang lain hadis sahih, ya,
Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya seluruh anak Adam, manusia, utamanya di hari kiamat. Dan ini bukan bangga-banggaan, bukan menyombongkan diri, tapi ini saya katakan apa adanya. Begitu maksud dari hadis Nabi SAW. Maka kita sangat yakin bahwa sayyidu waladi Adam. Dan kata-kata sayyid kepada orang yang kita hormati juga tidak mengapa, ya, sayyidi, ya. Makanya sebagian sahabat mengatakan kepada Bilal, hada sayyiduna wa maula sayyidina. Ini Bilal adalah sayyid kami, ya, padahal beliau adalah seorang mantan budak. Tapi kemuliaan seseorang dalam Islam itu bukan dilihat dari sisi itu. Dia adalah maula sayyidina, dia juga adalah maula dari sayyid kami. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi kadang sahabat juga menyebut sayyid kepada selain Rasulullah, maka apatah lagi kepada Nabi SAW. Jadi kata-kata sayyid sah-sah saja, ya. Cuma dalam ibadah ulama kita mengatakan tidak didapatkan hadis yang tegas, yang sahih, yang menyebutkan kata-kata sayyid dalam salawat-salawat. Maka mereka menggabungkan antara masalah ini bahwa beliau adalah hakikatnya memang sayyid, dan dengan tidak adanya kata-kata sayyid dalam salawat-salawat yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, maka mereka mengatakan jika kita bersalawat kepada beliau secara umum maka tidak apa-apa. Kadang kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasa kalau muqaddimah kita dalam majlis umpamanya, kecuali pada 3 hal yang tidak dianjurkan, ya. Pada saat kita pertama, pada waktu kita tasyahud, ya, ini memang tidak dianjurkan karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Padahal banyak sekali dalil tentang tata cara solat yang sahih maksudnya, ya, dan lafaz-lafaz tidak ada satupun yang menyebutkan sayyid. Bahkan ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi shalah, jangan kamu sebutkan saya sayyid dalam salat. Tapi hadisnya juga sangat lemah, ya. Jadi hadis yang melarang mengucapkan sayyid lemah, sebagaimana hadis yang menyebutkan sayyid juga tidak ada yang sahih. Maka al-asl dalam masalah ibadah ini tauqifiyah, utama dalam persoalan salat, maka tidak dianjurkan mengucapkan sayyid pada waktu salat. Walaupun jika ada yang menyebutkannya, kebanyakan ulama kita mengatakan tidak batal salatnya, tidak apa-apa. Tapi kita katakan tidak sunnah. Kalau ada yang katakan lebih menambah, lebih bagus, ini bukan kaidah seperti itu dalam ibadah. Bukan lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus kalau disunnahkan. Tapi kalau tidak disunnahkan, maka iltizam dengan apa yang ada dalilnya, maka itu yang bagus, ya. Yang kedua adalah azan. Maka kalau kita azan, jangan pakai asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammad, ya. Jadi tidak boleh, karena ini juga tauqifi dalam azan dan selalu didengarkan, dan tidak pernah ada sahabat Bilal, Abu Mahdzura, Abdullah bin Ummi Maktum, para muazzin Rasulullah, tidak pernah ada satupun yang menambah dengan kalimat sayyid, ya. Yang ketiga, pada waktu iqamah, Selain itu, sebagian ulama kita memberikan keluasan untuk itu, ya, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai sebagai kita yakinnya bila pemimpin, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Walaupun sebenarnya tanpa menyebut sayyid juga tidak mengurangi kecintaan dan penghormatan kita kepada beliau. Karena seandainya memang menyebut atau tanpa menyebut sayyid berarti kita mengurangi kehormatan kita kepada beliau, bagaimana dengan para sahabat yang tidak kita ketahui selalu menyebut seperti itu. Dan kam min muridin lil khairi dan yusibahu law kana khaira la sabaquna ilaih, ya. Sebagaimana kaidah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa selama seandainya bagus tentu mereka yang duluan daripada kita. Tapi sekali lagi
hanya khilaf di kalangan ulama kita tentang masalah ini, sehingga kita tidak sampai mengatakan batal sholatnya, tapi kita mengatakan tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Adapun yang lainnya silahkan kita nambah sayyid. Bahkan kita kadang juga bukan sayyid saja, Allahumma ala imamina, ala habibina, itu juga tidak ada juga, itu sama saja ya, ala imamil mujahidin, ala qaidil ghurra al muhajjalin, dan semacam itu juga tidak ada ya. Maka kalau kita mengatakan tidak boleh sayyid, tapi kita juga biasa Allahumma ala qudwatina uswatina, dari mana juga itu dalilnya? Nah, ini kekeliruan sebagian orang yang terlalu ekstrim juga ya dalam masalah ini, padahal tanpa dia sadari juga dia kadang menambah-nambah. Maka yang lebih tepat kalau kita katakan tidak mengapa menambah-nambah selama tidak bertentangan ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kadang-kadang lafaz-lafaz yang memang mungkin bertentangan dengan syariat dan merupakan hak khusus bagi Allah, itu yang tidak boleh ya. Adapun kalau memang lafaz-lafaz yang sifat itu pantas disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sayyid, beliau adalah imamul jahidin, waliyus solihin, dan yang beliau adalah imamus solihin, qudwatina ajmain, dan seterusnya, itu sah-sah saja ya. Tapi jangan pada 3 tempat tadi ya, pada 3 tempat tadi, pada waktu sholat khususnya tasyahud, pada waktu azan, dan pada waktu iqamah. Allahu a'lam. Ya. Di sholat jenazah untuk sholat pakai sayyidina. Ya. Secara umum kalau sholat ya, wallahu alam, dalil-dalil tentang itu tidak ada yang isbat tentang kata sayyid dari tingkat kesahihannya ya, tidak ada yang isbat tentang kata sayyid itu. Wallahu alam. Ya, yang tadi ketika ada kendaraan mewah, Ketika Allah ya, bisa kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rzuqni misla hadi as-sayyarah ya. Tapi bukan salawat saja. Salawat itu sebagai pengantar untuk doa ya, bukan sekedar salawat saja. tapi dengan keyakinan Ustaz supaya kita juga memiliki. Iya, Rasulullah tidak ada mobilnya ya. Rasulullah tidak punya mobil, tidak ada hubungannya Rasulullah dengan mobil. Kalau mau onta mungkin, tapi itu pun tidak dicontohkan. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, masih ada sedikit bagaimana lafaz salawat yang lebih baik ketika kita melewati kuburan Nabi SAW. Iya, sebaiknya dengan, kalau kita secara umum bisa, tapi lebih bagus kalau dengan lafaz-lafaz yang dikenal ya, salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik dan seterusnya. Atau seperti hadis yang barusan kita bahas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyati kama shollaita ala ali Ibrahim dan seterusnya. Jadi lebih bagus pada lafaz-lafaz yang memang disebutkan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah taala termasuk yang baik dalam mengumpulkan jenis-jenis salawat yang sahih ya. Dan ini sebenarnya beliau ambil dari kitab Al-Qaulul Badi, ambil juga dalam kitab Jalalaul Afham ya, tapi beliau kumpulkan semua yang beliau nilai sahih berdasarkan penjelasan para ulama-ulama terdahulu dalam kitabnya Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadikan rujukan itu, bantu untuk kita tahu salat-salat yang paling dianjurkan. Itu salawat yang memang ada lafadznya, ada memang teksnya dalam hadis. Kalau kita mau tambah-tambahan bisa sekali lagi, tapi di luar 3 tempat tadi. Allahu a'lam. Kedua Ustaz, dari terakhir, kami pernah dapat ajaran jika ada buku yang baru dibeli, tuliskan lafaz salawat di buku tersebut agar ia jadi pahala selama tulisan itu ada. Apakah ini benar? Ya, Allahu a'lam. Ana juga tidak tahu kalau ada yang seperti itu ya. Jadi juga perlu diingat ya, jangan sampai kita kadang secara tidak sadar kita seakan-akan mengangkat derajat Nabi kita lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tabarruk kita kepada salawat kadang lebih daripada tabarruk kita kepada lafzul jalalah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia Nabi kita, beliau adalah hamba yang Allah bersalawat kepadanya, Allah memberikan berkah kepadanya, Allah yang mengangkat derajatnya, sehingga tidak boleh kita berlebihan seperti itu ya. Jadi keberkahan itu mungkin ada pada basmalah ya, ada pada basmalah. Dan kalau kita mau doa sekali lagi bisa ya, alhamdulillah, lalu tangan kanan kiri.
minum tangan kanan juga, ya. Dan lalu kita bisa doa, ya. Allahumma anfa'ni bihadzal kitab, ya. Ya Allah, berkahilah aku, ya, berikanlah manfaat kepadaku dari kitab ini. Dan apa tadi? Untuk apa? Supaya dapat pahala terus. Iya. Selama tulisan itu ada. Ya, dapat pahala terus, ya. Dapat pahala kalau dibaca, ya, dan diamalkan dan didakwahkan. Tapi kalau cuma, ya, kalau diniatkan tidak apa-apa juga, ya. Kita niatkan insyaallah bahwa kita kita beli untuk kita baca, kita mengambil manfaatnya. Tapi kalau sekadar dipajang-pajang saja lalu tidak pernah dibaca-baca juga, nah ini kita tidak bertabaruk dengan sekedar keberadaannya, ya. Dia bisa dapat pahala terus kalau kita memang bisa mengambil manfaat darinya. Dan kita niatkan, ya, cuma karena memang sebagian buku-buku kita karena waktu, ya, kita sebagian mungkin tidak sempat baca semuanya, tapi paling tidak kita punya niat untuk kita manfaatkan buku itu kapan kita butuhkan, kita baca, ya. Itu bisa. Tapi kalau sekedar dikoleksi tanpa pernah kita baca, apalagi kita tidak mengamalkan isinya, maka sulit, ya. Justru bisa menjadi seperti yang Allah katakan, masalul ladzina humilut taurat summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara, ya. Dia bagikan keledai yang mengangkat asfar. Asfar itu kitab-kitab yang banyak, ya. Keledai mengangkat kitab-kitab yang banyak, tidak ada manfaatnya. Keledai tidak memanfaatkan buku-buku tersebut. Itu ibaratnya orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan dan tidak mendakwahkan ilmunya. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz di YouTube. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan hukum salawat-salawat yang banyak dipopulerkan oleh dai-dai tertentu, dan bagaimana ketika kita salawatnya cuma di dalam hati tanpa menggoyangkan bibir? Jemaah sekalian, kadang, ya, kita mengatakan bahwa salawat dan salam bisa dengan beberapa yang tidak ada dicantumkan secara khusus selama tidak bertentangan dengan syariat. Di antara hal yang bertentangan adalah kadang puji-pujian madah kepada beliau yang kadang ada hal yang berlebihan, ya, seakan-akan beliau mengetahui masalah yang gaib dan sebagainya. Di sebagian salawat nariyah dan sebagian salawat yang ada, itu ada kata-kata yang fihi nau' minal ghulu. Ghulu artinya berlebihan, mengutuskan beliau untuk hal-hal yang hanya menjadi hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah-masalah mengetahui yang gaib dan bisa lepaskan dari mudarat dan sebagainya. Yang kedua juga, hindari cara-cara yang tidak disyariatkan. Subhanallah, ada kadang orang bersalawat ibadah salawat itu, tapi dia dengan cara nyanyi-nyanyi dengan musik-musik, ya, alat-alat musik. Gimana bisa dikumpulkan antara hak dan batil, ya? Ini adalah model-model ahlul kitab, ya, yang mereka sebagaimana kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil, ya, jangan gabungkan antara hak dan yang batil. Pun juga kita ingatkan bahwa jika kita katakan bahwa kadang boleh salawat selain apa yang warid, selain yang ada teksnya dalam hadis, tapi jangan sampai mengakibatkan kita disibukkan dengan itu, lalu yang ada lafadznya, ada hadisnya yang jelas justru kita tinggalkan. Dan ini kadang menjadi penyakit sebagian orang yang suka berkreasi, ya, tanda kutip, dalam masalah-masalah ibadah, ya. Kadang mereka bilang bisa jelas saja, tidak perlu juga terlalu kita mengetatkan dalam masalah ini bisa saja dengan beberapa lafaz. Tapi sangat disayangkan lafaz-lafaz yang sangat banyak yang bisa kita baca secara berganti-gantian itu kita tinggalkan, lalu kita mengganti dengan lafaz-lafaz yang tidak disebutkan secara nas, atau mungkin kita bahkan akhirnya menambah lagi dan menambah lagi dan menambah lagi. Nah, ini juga perlu kita ingatkan bahwa jangan sampai syaitan menjauhkan kita dengan yang paling sunnah, lalu kita disebutkan dengan hal yang tidak sunnah. Jadi hal ini antara poin-poin yang perlu untuk kita ingatkan tentang masalah tersebut. Jadi kita tidak pastikan, ya, saat ini saat itu sesat atau salah, tapi hendaknya perhatikan 3 kaidah tadi, ya.
bahwa jangan ditambah-tambah dengan lafaz yang bertentangan dengan hakikat Nabi kita. Yang kedua, jangan disampaikan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, seperti dengan musik-musik atau nari-nari dan hal yang menari-menari, joget-joget salawat, subhanallah ya. Dan yang ketiga adalah jangan sampai disibukkan dengan salawat yang tidak dicontohkan dari salawat yang dicontohkan ya. Kita perbanyak dulu salawat yang dicontohkan, dan sekali-sekali kita salawat dengan yang tidak dicontohkan untuk menunjukkan tidak apa-apa, itu juga adalah kadang sebagai bentuk pengajaran kadang. Allah Ta'ala. Ya, salawat adalah zikir, dan secara umum bahwa zikir itu yutalaffaz ya. Zikir itu afdalnya asalnya dilafadzkan ya. Ada zikir dalam hati, tapi yang paling afdal adalah zikir juga dengan lisan ya, dengan lisan, maka digabungkan di antara keduanya. Allah Ta'ala. Ya, sekian ini dengannya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan masalah salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut yang selalu setia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada beliau sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan majlis beliau di hari kiamat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.